Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Muhammad Chandra, perwakilan dari SMA PPI 1 Rohis Pintaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Al-Ghafur yang nikmatnya tak pernah terukur oleh gubernur, insinyur, tukang bubur, tukang cikur, tukang kasur, dan tukang bubur. Allah Al-Ghafur akan menghukum orang-orang yang kufur, dan nanti di alam kubur akan hancur lebur seperti bubur. Semoga selawat dan salam selalu tercurah pada Habib tertinggi anti korupsi, Habib kemuliaan anti narkoba, dan Habib terhormat anti maksiat yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah menuju Islam, dari zaman biadab menjadi beradab, dari zaman onta menjadi Toyota, yakni wa habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kami Mencintaimu ya Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Yang artinya Muhammad bukanlah bapa dari salah satu di antara kalian, melainkan penutur dan pengakhir Nabi dan Rasul. Surat Al-Ahzab ayat 40. Dan masih ada banyak dalil-dalil yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Betul atau betul? Tapi kenapa masih saja ada orang yang mengaku-ngaku menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Betul atau betul? Seperti yang kita tahu, pada zaman dulu sudah 1500 tahun yang lalu Nabi-Nabi palsu ini berkeliaran dari Arab sampai Indonesia sekalipun. Seperti yang kita tahu, Musailamah Al-Kadzdzab. Betul atau betul? Bahkan sampai di Indonesia ada Eden yang mengaku menjadi Nabi, Imam Mahdi, dan bahkan katanya bisa meramal kiamat. Lalu ada Nabi, ada yang mengaku menjadi Nabi Isa di Jombang. Bayangin Nabi Isa turun di Jombang. Ada dari hadis Isa turun di Indonesia di Jombang? Enggak. Adanya turun di Damaskus, Syria. Hidungnya mancung, wajahnya kapan? Coba bandingin sama yang aku Nabi Isa di Jombang. Sangat berbeda. Lalu ada yang aku Nabi lagi di Gunung Lewu, namanya Sukati. Aduh, Nabi Sukati. Kalau ada yang salah tidak masuk. Dan masih ada banyak nabi-nabi yang berkeliaran di kaum ini, dan benar-benar Allah menghinakan mereka. Seperti ada
Jadi pada suatu hari di Madinah sedang terjadi kekeringan, hingga akhirnya sangat susah untuk menemukan sumur. Dan pada saat para pengikut Nabi menemukan sumur itu ternyata isinya air yang masak dan pahit. Hingga pada saat itu dipanggil Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi, kami menemukan sumur, tapi sumur ini rasanya pahit dan masak. Nabi Muhammad SAW langsung meludah di sumur itu. Dan Masya Allah, apa yang terjadi? Sumur itu yang tadinya masak dan pahit berubah menjadi manis. Masya Allah. Hingga akhirnya terdengarlah oleh para pengikut Musailamah. Ya Musailamah, Nabi di Madinah meludahi sumur yang tadinya rasanya lebih pahit, yang tadinya rasanya pahit dan asam berubah menjadi manis. Coba ini ada sumur, kamu ludahi, siapa tahu rasanya ini makin manis dan bawang. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Musailamah pun menjawab, oke, kalau diludahi lagi, cukup. Dan apa yang terjadi? Airnya malah menjadi busuk, makin pahit dan makin masak. Na'udzubillah. Dan pada suatu hari lagi Nabi Muhammad SAW kedatangan dua pasang suami istri yang baru saja menikah dan membawa anaknya yang belum ada rambut. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW pun mengelus-ngelus rambut bayi anak tersebut. Hingga apa yang terjadi? Rambutnya tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba lebat. Masya Allah. Terdengar lagi setelah itu Musailamah. Ngapa Musailamah? Musailamah itu Nabi di Madinah. Ada apa di botak? Dia elus-elus, tiba-tiba rambut keluar, tiba-tiba rambutnya tumbuh. Coba ini ada apa ya, rambut yang tebal, bagus. Coba kamu elus-elus, siapa tahu jadi makin bagus. Tahu-tahunya Musailamah, oke, menjawab kata tersebut. Hingga apa yang terjadi pada saat bayi itu dilus-elus oleh Musailamah, apa yang terjadi? Bayi yang botak sampai keturunan-keturunannya. Saya botak, tapi bukan keturunannya. Dan Masya Allah, Allah benar-benar menghinakan mereka. Bahkan nabi-nabi palsu lain seperti Yahya, Sutabi dipenjara oleh pihak yang. Kita tahu mereka salah. Mereka sesat gak? Kita tahu mereka salah, mereka sesat. Tapi kenapa masih ada saja orang-orang yang mengikuti mereka dan menjadi pengikut mereka? Tahu gak? Salah satu faktornya adalah karena lemahnya iman serta kurangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak mengimani dan mengenali. Padahal kita tahu hukum mencintai Nabi adalah wajib. Bagaimana kita menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Yang pertama, taatilah perintahnya. Buat apa kita cinta kalau tidak ada buktinya? Dan salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan menaati perintahnya. Apa yang diperintahkan Nabi, ikuti, jangan pilih-pilih. Sebagai contoh, kalau misalnya sholatnya dia, puasanya dia, zakatnya dia, udah taat belum? Ya kan? Kalau misalnya sholatnya dia, zakatnya dia, puasanya dia, udah taat belum? Kalau sholatnya dia, puasanya dia, zakatnya dia, udah taat belum? Jadi haruslah taat. Mau sholatnya, mau zakatnya, mau puasanya, itu baru taat. Yang kedua, ikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi, ada yang tahu apa arti sunnah Nabi tersebut? Sunnah Nabi adalah perkataan, kebiasaan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh, misalnya sikat gigi sebelum sholat, sunnah bukan? Menggunting kuku pada hari Jumat, sunnah bukan? Minum pada saat jongkok atau duduk, sunnah bukan? Sunnah. Dan kita tahu
Apa masih saja ada yang menjelek-jelekan bahkan menghardik sunnah Nabi Muhammad? Seperti yang kita tahu kalau kita mendengar sunnah Nabi, cuma sunnah, cuma sunnah, cuma sunnah. Kalau kita tahu mengerjakan sunnah Nabi, pahalanya luar biasa. Maka apabila kita ingin mencintai Nabi Muhammad SAW, maka cintai dan amalkanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berilah salam penghormatan. Yang artinya apa? Kita harus banyak-banyak bersolawat. Kita dikasih bibir, kita dikasih suara, malah kita pakai nyanyi-nyanyi kan jelas, malah kita pakai buat gosip, malah pakai buat ngomongin orang. Coba kalau misalnya kita bersolawat kepada Nabi, maka apa yang akan terjadi? Dibalas 10 kali lipat oleh Nabi. Dapat pahala? Iya. Daripada dapat dosa. Maka dari itu, mari kita sama-sama perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah nanti kita akan bertemu dengan beliau, maka mendapatkan syafaatnya insya Allah. Cintailah Nabi kita, baginda Nabi Muhammad. Kalau kamu tak cinta, itu sungguh terlalu. Kalau tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ahmad membeli buah, Bapak Fajar membeli batu, wabil taufiq wal hidayah.